Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita mulai pelajaran kita Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustadz Zakaria bin Ahmad. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Al-harfu. Al-harfu huwa mayatarakkabu minhul kalimah. Huruf adalah yaitu sesuatu yang tersusun darinya kata, ya. Sesuatu yang tersusun darinya kata. Contohnya ba, ya, ta, nun, ha. Jadi kata ini tersusun daripada huruf-huruf ini. Kemudian kalimat. Adapun kalimat, kata, kalimat ini dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Ya, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, al-kalimat, kata, adalah lafdun lahu makna, lafat yang memiliki makna. Contohnya apa? Madrasatun, buku sekolah, daftarun, buku tulis, mirsamun, alat lukis, yaktubu, menulis, yakra'u, membaca, yajlisu, duduk, ala, di atas, bi, di bawah, an, dari, min, dari, fi, di dalam. Kemudian al-jumlah mufidah. Jumlah mufidah yaitu adalah al-jumlatu mufidah adalah at-tarkib alladhi yufidu faidatan tamah, yaitu susunan yang memberikan faidah yang sempurna. Dan jumlah mufidah ini waktu sama jumlah faidah juga, jumlah faidah dinamakan waktu sama aidon dinamakan juga adalah kalaman, ya. Jumlah mufidah dan dinamakan juga adalah kalaman dalam ilmu nahwu. Contohnya apa? Huwa yajlisu alal kursi. Kalimat yang sempurna yang memberikan faedah adalah contohnya adalah huwa yajlisu ala kursi. Dia sedang duduk di atas kursi. Jadi jumlah mufidah itu sama dengan artinya dengan kalam. Anwa'ul kalimah. Anwa'ul kalimah jenis kalimat, ya, jenis daripada kata. Kata itu ada 3 jenisnya, ya, yaitu isim. Isim kata benda, ya. Isim adalah kata benda. Kata benda. Kemudian fi'il kata kerja, ini adalah kata benda. Ya, ini kata benda, ini kata kerja, dan harf. Ya, harf ini harf, ya. Apa itu pengertian isim? Isim adalah huwa kalimatun dalat ala makna, yaitu kalimat yang menunjukkan makna walam tuktaron bizamanin, dan tidak disertai dengan waktu. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna tetapi tidak diiringi dengan waktu. Contohnya adalah Muhammad. Contohnya kata benda tersebut adalah Muhammad, Ustad, tilmidun, murid, khailun, kuda, kalbun, anjing, kitun, kucing, daftarun, buku tulis, mirsamun, alat lukis, tobashirun, kapur, syamsun, matahari, komarun, bulan, dan asjarun. Ya, ini adalah dinamakan isim kata benda. Kata benda tidak diiringi oleh waktu. Kemudian tanda-tanda isim itu apa? Ya, kalau kita mendapatkan huruf yang berharokat, ya di Al-Quran misalnya, di Al-Quran kan berharokat semua, dan itu pasti isim. Ya, tandanya apa? Yaitu contohnya adalah alamatul isim adalah khafat. Khafat itu misalnya dibaca kasroh, ya. Contohnya adalah mislu, contohnya adalah bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim kasroh. Allah kasroh, ini isim semuanya. Lafdz ar-rahmani kasroh, ini kasroh. Berarti isim, ya, kalau kita baca di Al-Quran, kalau mereka kata-kata yang berharokatkan kasroh, ya, kasroh ini berarti dia adalah isim. Kemudian yang kedua adalah tanwin. Begitu saja di Al-Quran kalau kita menemukan tulisan kata yang berharokatkan tanwin di belakangnya, ya ini adalah isim. Begitu juga kata yang dilekati oleh alif lam. Ya, kata yang dilekati alif lam, kalau kita mendapatkan tulisan yang dilekati alif lam, kata yang alif lam dan tulisan Arab yang dilekati alif lam, itu dinamakan isim juga, ya, alif al, at-talibu at. Kemudian yang keempat adalah huruful jar, ya.
kata tersebut didahului oleh huruf jar. Kalau kita huruf jar ini seperti min, ilah, ini huruf jar semua nih, fi, ala ini adalah huruf jar. Kalau kita mendapatkan di tulisan dan sebelumnya, sebelum kata tersebut adalah huruf jar, maka dia adalah isim. Contohnya apa? Minallahi, Allah ini pasti isim. Ya, lafzu jalalah isim. Ilal masjidi, masjidi ini isim. Ya, lihat, dia ada tanda dilekati a, kemudian kasroh, ya, fil baiti, ya, al baiti kenapa dia isim? Karena didahului oleh fi. Fi ini apa? Harfu jar, kemudian dilekati oleh alif lam, kasroh juga. Alal kursiyi, di atas kursi, ya, ala ini di atas harfu jar, kemudian kursinya setelah harfu jar ini adalah isim. Nah, dan huruf jar itu apa saja? Huruf jar, yaitu huruf jar itu adalah minan nasi, ya, minan nasi, min, ya, min, ya, harfu jar minan nasi, dari manusia, ya, dari sebagian manusia, ila suki, ila suki, ke pasar, dari nabi, dari Nabi Muhammad, dari nabi, alal maktabi, ya, di atas kursi, fi, di rumah, fil baiti, di rumah, rubah rojulin karimin, betapa banyak laki-laki yang dermawan, alba, bil kolam, bi, dengan, ya, kolam, ya, bil mirsami, ya, bil mirsami, dengan alat lukis, kal asadi, kaf ini seperti, artinya ka asadi, seperti singa, kal komari, seperti rembulan, alam, kepemilikan, punya, lillahi, milik Allah, li rasulillahi, milik Rasulullah, milik Rasulullah. Kemudian al fi'l, fi'l artinya adalah kalimat yang menunjukkan makna, nah, diiringi, tapi dia kalimat kata yang menunjukkan suatu makna disertai dengan waktu, ya, disertai dengan zamannya. Contohnya apa? Waktu itu ada waktu lampau, ada waktu yang sekarang dan akan datang. Contohnya apa? Kataba, telah menulis, qara'a, telah membaca, yaktubu, sedang menulis, yaqra'u, sedang membaca, ya, aktubu, saya sedang menulis, aqra'u, saya sedang menulis. Nah, ini karena kata-kata ini adalah kata kerja yang pastilah diiringi dengan waktu, entah lampau, sekarang maupun yang akan datang. Tanda-tanda fi'il, kalimat kata tersebut kalau fi'il maka biasanya didahului oleh kode, ya. Setelah kode berarti adalah fi'il. Kemudian sin, setelah sin, ya, saya yadhabu ini qad qamati sholat, artinya telah tegak sholat. Saya yadhabu, akan pergi, saya rji'u, akan pulang, ya. Jadi kata yang sebelumnya adalah huruf sin, maka dia adalah fi'il. Saufa, dan kata sebelum, ya, setelah saufa itu adalah fi'il juga. Saufa dan ta'lamunya ini adalah kata kerja. Kemudian kata tak ta'nis, ya, tak ta'nis, tak yang menunjukkan wanita, ya, perempuan. Sakinah yang sukun, ya, yang sakinah ini tak ta'nis yang sukun di akhir, letakkan di akhir. Maka tak tanis apabila ada suatu kata yang diakhiri dengan tak ta'nis, sakinah yang sukun, maka itu adalah fi'il, kata kerja. Kemudian harf, ya, apa itu harf? Harf yaitu al-harfu adalah kalimatun la yufhamu maknaha, bahwa kata yang tidak dipahami maknaha artinya, illa, kecuali ma'aghiriha, kecuali bersama yang lainnya. Mislumin, dari, ya, fi, di dalam, summa, kemudian fa, maka, idza, apabila, au, atau hatta, sampai atau sehingga. Walaysa lil harf, dan harf itu tidak lil harf, dan tidak mempunyai alamatun, tanda-tanda, khossotun, yang khusus. Nah, anwa'ul jumlah, ya, macam-macam kalimat. Nah, jumlah ini dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Anwa'ul jumlah, dalam bahasa Indonesia jumlah ini adalah kalimat. Anwa'ul jumlah, ya, macam-macam kalimat. Ya, jumlatun ismiyatun, yang pertama adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat, apa itu jumlah ismiyah? Makanat masbuqah bisim, ya. Apabila kalimat tersebut didahului dengan isim, kata benda. Jadi kalau kita mendapatkan suatu kalimat didahului oleh kata benda, maka dia adalah isim. Contohnya apa? Ahmad maridun. Ahmad ini
isim, kata benda, ya nama orang. Ya, maridun sakit. Berarti ini dalam kalimat Ahmad maridun, Ahmad sakit, ini adalah jumlah ismiyah. Begitu juga dengan al-waladu yaqra'ul Qur'an. Al-walad karena kalimat ini didahului oleh al-walad, walad anak, seorang anak, ya seorang anak ini adalah kata benda. Kalimat yang didahului oleh kata benda berarti dia adalah jumlah ismiyah. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Seorang anak sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian jumlah kalimat yang lain adalah jumlah fi'liyah. Ya, jadi kalimat dibagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalimat yang tersusun daripada yang didahului oleh isim, jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang didahului oleh fi'il. Maka nat masbuk yaitu apabila kalimat tersebut didahului masbuqatan, didahului oleh bifi'lin dengan kata kerja. Contohnya apa? Marido aliyun, ya. Ali sakit, ya. Telah sakit, siapa itu? Ali, ya. Yaqra'ul waladul Qur'an, yaqra'u membaca. Siapa yang baca? Seorang anak telah membaca Al-Qur'an. Silakan untuk latihan tentukan mayiz asma'a, tentukan ya isim-isim wal af'al, ya, dan fi'il-fi'il dan huruf-huruf fi mayali di bawah berikut. Ya, kita harus membedakan di sini mayiz, bedakan mana itu isim, mana fi'il dan mana haraf, ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Lihat ida. Tadi kita sedang baca tadi ida itu adalah haraf, jaa telah datang. Datang berarti telah datang. Oh, ada artinya telah, artinya jaa adalah fi'il, ya. Nasru, nasru pertolongan. Pertolongannya adalah kata benda. Allahi lafdzu jalalah isim, wa haraf fathu ada alif lamnya berarti dia adalah isim. Ijtahada bersungguh-sungguh fi'il. Muhammadun ini pasti isim nama orang. Wa dan haraf. Hasanun Hasan nama orang isim. Fi haraf juga. Fahmi dalam pemahaman, ya, pemahaman berarti ini adalah kata benda juga isim. Ad-darsi ada alnya, ya. Biar ini fahmi karena kasrah juga berarti dia isim. Ad-darsi juga kasrah dan alif lamnya. Ida apabila dakhala ida haraf dakhala telah masuk, wah ada telah berarti fi'il. Ahadukum seseorang seorang di antara salah satu di antara kalian. Berarti ini adalah isim juga. Al masjida, ya, pakai al berarti isim juga. Masjid. Fala fa maka haraf la juga haraf. Yajlis fala yajlis maka hendaklah ia tidak duduk, ya. Yajlis duduk ini kata kerja berarti yajlis, ya. Hatta haraf sampai yarka sampai dia ruku berarti dia fi'il. Rakaat ini 2 rakaat ini berarti adalah isim. Inna sesungguhnya ma'ah alma air, ya. Inna ini haraf, alma kan ada alif lam berarti isim. Tohurun tanwin juga suci. Sungguhnya air yang suci mensucikan itu tohurun, ya. Ada tanwinnya. La haraf yunaji suhu menajiskannya, ya. Tidak ada yang menajiskannya berarti menajiskan artinya adalah fi'il juga, ya. Syai'un sesuatu, ya. Tapi lebih mudahnya kalau kita hafal banyak kosakata. Kita kalau sudah banyak hafal kosakata, jadi mana itu haraf, mana itu isim, mana itu fi'il, itu sangat mudah sekali. Ya, ini sebagai awal pelajaran kita memang ilmu nahwu, ya, selalu didahului dengan pengertian pembagian kata. Itu dibagi menjadi 3, isim, fi'il, dan haraf. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pertemuan perdana kita, ya, setelah pendahuluan adalah muqaddimah daripada kita tutup kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Zakaria bin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup pelajaran kita muqaddimah